Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, Anda ingin menikmati puncak bulan suci Ramadan 10 hari terakhir, untuk mendapatkan sholat khusyuk, untuk mendapatkan tadarus Al-Quran, untuk mendapatkan doa khutmu tilawah di dalam sholat tarawih, dan tentu saja untuk meraih Lailatul Qadar. Maka jangan ragu dan jangan bimbang, beriktikaflah di Masjid Jami' Al-Um. Karena di Masjid Jami' Al-Um ada banyak fasilitas, masjid yang luas, yang nyaman, bebas polusi anak-anak, karena mereka sudah terkondisikan dengan taraweh anak-anak. Dan jangan lupa, di masjid ini Anda akan mendapatkan banyak ilmu melalui kajian, baik itu kajian menjelang berbuka maupun kajian khataman kitab. Anda akan mendapatkan fikih witir, fikih itikaf. Anda akan mendapatkan ilmu dan ijazah kepada Kitabus Shaum dari Sahih Al-Bukhari, kitab Faidul Mu'in ala Jamil Arba'in fi Fadli Quranil Mubin, tentang 40 hadis keutamaan Al-Quran, karya Mujaddid abad ke-11 Al-Alamah Mulla Ali Qori. Dan juga kitab Juz'un fil Ijazah karya Imam Ibnu Al-Imadiyah Asy-Syafi'i, sebagian dari ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lain yang akan Anda dapatkan di Masjid Jami' Islam Al-Um, baik untuk putra maupun putri. Dan untuk kenyamanan para muktakif, kami batasi kuota jumlah orang-orang yang beriktikaf di sini. Karena itu segera hubungi panitia, daftarkan diri Anda agar bisa menikmati puncak Ramadan dengan beriktikaf di Masjid Jami' Al-Um. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Liman indahu wa lam ya'khud falyakhud. Intahina min hadha au al-an. Baik. Oh, intahina. Al-an 55. Akhir ma qara'na hadha. La ilaha illallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ma'asyiral muslimin as-shaimin al-mu'takifin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita pada sore hari ini dipertemukan kembali oleh Allah. Semoga tidak bosan. Semoga tidak bosan. Pagi ketemu saya, sore ketemu saya. Insya Allah, Allah tidak pernah bosan sampai kita bosan. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Tergantung manusianya bosan apa tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan majelis Kitabus Shaum min Sahih Bukhari. Ini adalah majelis ke-9 dari muqaddimahnya, dan aslinya majelis ke-8 ditambah 1 muqaddimah 9. Bab 55 biasa. Oh ya, tadi sudah saya sampaikan musalsal bil awaliyah. Biasanya di al-mutasila ila al-imam ila as-sahabil jalil Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi ar-rahimun yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama au qala yarhamukum man fis sama. Biasanya di al-mutasila ila al-imam al-Bukhari fi sahihihi rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina al-muslimin Allahumma amin. Babu shaumid dahri, bab puasa dahr. Yang dimaksud dahr itu apa? Yang dimaksud dahr adalah az-zaman. Yang dimaksud puasa zaman itu apa? Ya puasa sepanjang tahun, sepanjang masa. Jadi shaumud dahr itu adalah sardu as-saum. Sardu as-saum fi jami'il ayyam, fi jami'i ayyamis sanah illal ayyam allati la yasihhu fiha as-saum kal idaini wa ayyami tasyrik. Puasa dahr itu puasa setiap hari terus menerus sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang dilarang, yang memang tidak sah puasa di dalamnya. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Itu yang dimaksud dengan shaumud dahr. Ini melanjutkan dari sebelumnya. Di hadis 54, di bab 54, bab 53 itu adalah bagian satu hadis, satu sumber.
satu sahabi yaitu Abdullah bin Amr bin As yang meriwayatkan hadis musalsal bil awwaliyah itu. Kita baca qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Zuhri qala akhbarani Sa'id ibnul Musayyab wa Abu Salamata ibnu Abdurrahman anna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah putra Amr bin As. Amr bin As sahabat, Abdullah anaknya sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-laila ma'ishtu. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Qala fa innaka la tastati'u dhalik fasum wa aftir wa qum wa nam wa sum min asyari thalathata ayyam fa innal hasanata bi asyri amthaliha wa dhalika mithlu siyamid dahr, dan seterusnya. Kita terjemah pelan-pelan. Abdullah bin Amr qala berkata, ukhbira, dikabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni aqulu, bahwa saya mengatakan. Jadi ada orang mendengar Abdullah bin Amr mengatakan perkataan yang akan kita terangkan ini, lalu dilaporkan kepada Nabi. Sampailah kepada Nabi berita ucapannya Abdullah bin Amr. Lalu Nabi mengirim utusan. Lalu datanglah Abdullah bin Amr bin As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan demikian, tetapi di hadis berikutnya kita akan tahu bahwa Nabi mendatanginya. Kalau menggunakan riwayat ini, Nabi mendatanginya berarti sangat serius, bukan hanya tidak nunggu Abdullah bin Umar datang, tapi didatangi sama Nabi. Ini berarti sangat-sangat serius. Nabi sebagai Rasul, sebagai guru, muallim, pendidik, berarti sangat-sangat serius karena mendatangi, bukan memanggil. Ukhbiro, dikabarkan. Kalau saya Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallah itu menerangkan ini. Jadi Nabi mengutus utusan, kemudian ia datang kepadanya, ia datang pada beliau. Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberitahu, anni aqul, bahwa saya berkata begini, wallahi la asumanna nahar, demi Allah saya akan puasa sepanjang siang, selama ada siang saya puasa. Wala aku manal lail, dan saya akan salat malam sepanjang malam. Ma'istu, selagi saya masih hidup. Masya Allah. Ini sahabat Nabi yang satu yang luar biasa. Kekuatannya, fisiknya, keimanannya, sampai sampai tekadnya, sumpahnya itu seperti ini. Dan ini menyalahi petunjuk Nabi yang agamanya adalah
wasatiyah, la ifrata wa la tafrid. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Menambahi ghulu tidak boleh. Dan ini bukan hanya sahabat Abdullah bin Amr ibn As saja yang punya semangat hebat ini. Abu Darda, lalu 3 orang lagi, salah satu rohtin juga begitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi memang semangat yang berlebihan itu perlu direm dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Karena jelas kalaupun keinginan para sahabat itu baik atau memilih yang menurutnya baik, tetap saja petunjuk Nabi terbaik gitu, untuk dia dan untuk seluruh umatnya. Fakultu lahu, akhirnya ringkas cerita ketemu. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata kepada Nabi, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Betul, saya sudah mengatakan itu wahai Rasul. Dengan ayah dan ibuku engkau aku tebus. Qultuhu bi abi anta wa ummi afdik. Jadi bi abi ini bukan maksudnya demi ayah. Anta engkau wa ummi dan demi ibuku enggak boleh. Bersumpah demi ayah ibu enggak boleh. Ini bukan bak kosam. Bak fida, muta'alliq bil fida. Bi abi anta wa ummi afdika. Dengan ayah dan ibuku engkau aku tebus. Artinya mencintai Nabi itu melebihi cintanya pada orang tuanya. Qala, karena sudah ngaku, setelah ditabayuni ternyata mengaku, Nabi menegaskan, fa innaka la tastati'u dzalik. Kamu tidak mampu itu, wahai Abdullah bin Amr bin As. Kamu bersumpah akan puasa sepanjang siang, sholat sepanjang malam. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu. Karena itu ya melawan syariat yang samhah ini dan melawan sunatullah. Sunatullah dan syariatullah. La tastati dzalik, kamu tidak mampu. Kamu akan payah. Kamu akan kalah. Terus Nabi mengarahkan fasum wa aftir. Puasalah dan berbukalah. Puasalah dan berbukalah. Ada puasa, ada tidak, ada puasa, ada tidak, ada puasa, ada tidak. Waqum wanam. Sholatlah dan tidurlah. Sholatlah dan tidur. Ada waktunya sholat, ada waktunya tidur. Bukan sepanjang malam untuk sholat saja, juga bukan untuk tidur saja. Ada sholat, ada tidur. Wasum minasyahri thalathata ayyam. Dan puasalah dari 1 bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha. Karena kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipatnya. 1 amalan kebaikan ditulis 10 amal kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Itu kelipatan paling kecil. Wa dzalika mithlu siyamid dahar. Itu sudah sama, setara dengan puasa 1 tahun penuh. Daripada kamu puasa tiap hari sepanjang tahun, puasa 3 hari dalam 1 bulan, setiap bulannya begitu, genap 1 tahun, kamu sudah puasa 1 tahun. Sama, diberi jalan keluar oleh Nabi, pahala tidak berkurang. Tapi Abdullah bin Amr ini ngotot. Qultu inni utiku afdal min dzalik. Saya mampu lebih baik dari itu ya Rasulullah. Apa yang Anda sebutkan tadi baik, ya baik, tetapi saya mampu lebih dari itu.
yang dia menilai itu lebih afdal, saya mampu lebih afdal. Qala, kata Nabi, fasum yauman wa aftir yaumain. Puasalah 1 hari, berbukalah 2 hari. Qultu inni utiqu afdal min dzalik. Saya mampu lebih baik dari itu. Dia mengabarkan bahwa dirinya adalah mampu dan minta dari Nabi itu izin. Minta izin dari Nabi. Dia mengabarkan kalau dia kuat, dia nyaman, dia menikmati, dia kuat. Kata Nabi, fasum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Fadzalika siyamu Daud. Itu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdalus siyam. Itu puasa yang paling afdal, paling utama sudah. Fakultu, saya katakan, ini utiku afdal min dzalik. Saya mampu puasa lebih baik dari itu. Dijawab oleh Nabi dengan tegas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Tidak ada. Dan yang benar sabda Nabi. Yang benar sabda Nabi. Nabi berkata yang hak ini dalam rangka tabligh. Idzan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dalam rangka tabligh menyampaikan, mustahil salah. Jadi kenyataan puasa Nabi Daud itu afdhalus siyam ditegaskan Nabi. Ketika ada orang, saya bisa lebih baik dari itu, kata Nabi, la afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada lagi, sudah, yaitu yang terbaik. Kalau kamu maksa puasa yang lain lebih dari ini, itu tidak lebih baik, tidak lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini puasa namanya puasa dahar. Dulu waktu saya mondok itu, saya punya teman yang ahli puasa dahar. Artinya selalu ada, di mana-mana ada, ketemu orang puasa terus gitu. Sebagian salaf juga ada yang melakukan, bukan hanya zaman sekarang. Karena itu pertanyaannya, apa sekarang hukum puasa dahar? Puasa sepanjang tahun, puasa setahun penuh, kecuali dikurangi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Hukumnya, Bapak Ibu rahimahullah, hukum puasa dahar itu makruh. Ada sedikit khilaf. Satu madhab, satu pendapat pertama mengatakan makruh, pendapat kedua mengatakan boleh, jaiz. Tidak ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan makruh adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, dan satu qaul dalam madhab Maliki, dan satu qaul dalam madhab Syafi'i, dan satu qaul bagi sebagian Hambali. Itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim, dipilih oleh Imam Syaukani. Hukumnya makruh, dilarang, bukan larangan haram tapi larangan makruh, tidak disukai oleh Nabi. Dasarnya yang pertama adalah hadis ini, Abdullah bin Amr. Sudah kita baca 1, 2, 3, nanti ada lagi. Itu terulang terus, karena
babnya berbeda maka disampaikan berbeda, juga jalurnya ada yang berbeda, redaksinya ada berbeda. Jadi ya semuanya akan direkonstruksi ya dari berbagai macam riwayat ini. Intinya semuanya dilarang oleh Nabi, maka hukumnya makruh. Apalagi udah ditegaskan diantaranya la afdhala min dzalik, itu satu. Nanti ada lagi, termasuk la shoma man shomal abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Jadi pertama hadis ini dengan variasi jalurnya, redaksinya. Yang kedua adalah puasa ini, puasa dahr itu akan membuat lemah orang yang puasa, sehingga sangat besar kemungkinannya untuk melupakan atau mengalahkan sebagian kewajiban atau sebagian hak. Puasa itu kan untuk Allah, hak Allah dipenuhi. Tapi kalau terus menerus itu nanti bisa dia akan mengalahkan hak istri, hak anak, hak tamu, hak jasadnya sendiri, hak-hak yang lain. Ada yang dimenangkan, diutamakan, ada yang tertinggal. Itu akibatnya. Kemudian yang ketiga, alasan rasionalnya, kalau puasa terus menerus tiap hari sepanjang tahun, itu jadi ibadat dirubah menjadi kebiasaan. Ibadah puasa itu akan dirubah menjadi kebiasaan. Jadi puasa itu cuma biasa, udah biasa puasa. Padahal aslinya syariat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsunya, untuk melawan kebiasaan, bukan malah jadi biasa. Nah, atas dasar sunnah logika seperti ini, maka puasa dahr itu dilarang dengan larangan makruh. Nah, sebagian ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah mengatakan boleh, jaiz. Lah larangan-larangan ini itu ditakwil, dimaknai ya dilarang itu kalau puasa hari raya tetap puasa, hari tasrek tetap hari tasrek. Kalau selama itu ditinggalkan ya boleh ya. Tetapi kalau kita kembali kepada sunnah, seandainya tidak ada hadis Abdullah bin Amr bin As dan yang semacam ini, termasuk hadis Abu Darda, Salman, khususnya Abdullah bin Amr bin As, ya mungkin bisa diterima. Tetapi ketika ini sudah jelas nyata, maka zahirnya hadis itu tidak boleh. Apalagi kalau Nabi dengan tegas mengatakan la shoma man shomal abad la afdal min dzalik, maka larangan itu adalah sesuatu fakta, udah dilarang sama Nabi. Masalahnya sudah ada larangan, tidak mungkin ada larangan terus jaiz. Kalau dimaknai yang penting meninggalkan hari raya, justru kalau puasa hari raya malah haram, bukan makruh. Bukan makruh lagi, ya haram. Disebut makruh itu ya karena
sudah ditinggalkan, sudah dihindari untuk puasa hari raya, terus puasa ya memang sardus saum itu yang dilarang, seperti dalam kasus Abdullah bin Amr bin As. Lalu ditambahi bahwa akhir hayat sahabat Abdullah bin Amr bin As ini menyesal gitu, semakin membenarkan sabda Nabi. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang lebih kuat daripada Abdullah bin Amr bin As? Saya yakin tidak ada orang berani mengatakan saya lebih kuat daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As saja yang merasa kuat dan bangga dengan kekuatannya tetap dilarang sama Nabi. Apalagi kalau orang kekuatannya di bawah Abdullah bin Amr bin As. Jadi tetap khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ya. Tentu itu yang lebih afdal, lebih utama, jelas lebih utama. Tidak ada orang khilaf kalau dia mengikuti puasanya Nabi. Tapi kalau dia tetap puasa dahar sampai kapanpun tetap ada yang mempersoalkan gitu loh, ada yang mempersoalkan, akan diingkari seperti Nabi mengingkari. Itu sardu saum atau saum dar. Kita lanjut. Babu haqqil ahli fi saum. Bab 56. Hak keluarga dalam puasa. Kemarin hak puasa dalam hak tamu dalam puasa. Artinya ya puasanya seseorang itu bisa merampas haknya keluarga, bisa merampas haknya tamu, bisa merampas haknya mata, haknya jasad. Mari kita baca. Rawahu Abu Juhaifa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Amr bin Ali. Jadi beliau menuturkan melalui jalur lain. Qala akhbarana Abu Asim an Ibnu Juraij sami'tu Atha anna Abul Abbas Asy-Sya'ira akhbarah annahu sami'a Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma balagha an-nabiyya. Abdullah bin Amr bin As cerita, balaghan nabiyya anni asrudus sauma, telah sampai kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya asrudus saum, saya ya menggandeng semua hari itu dengan puasa, puasa terus menerus, puasa terus menerus, puasa dahar. Wa usolil lail, dan bahwa saya sholat sepanjang malam terus. Fa imma arsala ilayya wa imma laqituhu, ada kalanya beliau mengirim utusan ke saya, dan ada kalanya saya ketemu beliau. Ya, bisa juga dimaknai lebih dari sekali peristiwa. Wallahu alam. Ada peristiwa memang Nabi mengutus, lalu dia datang, ada masa ketemu Nabi yang datang. Wallahu alam. Fa imma arsala ilayya wa imma laqituhu. Faqala, lalu Nabi menegur, bertanya dulu, alam ukhbar annaka tasumu wa la tuftir wa tusalli, wa la tanam. Sebagai naskah ada tambahan, naskah yang sahih, alam ukhbar annaka tasumu wa la tuftiru wa tusalli wa la tanamu. Di
footnote 3 itu. Benarkah yang sampai kepadaku? Bukankah telah sampai berita kepadaku bahwa engkau adalah puasa terus tanpa berbuka, kamu sholat terus tanpa tidur? Ringkasnya dia mengiyakan. Lalu Nabi memberi arahan, fasum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Wakum wanam, bangunlah salat malam dan tidurlah. Fa inna li'ainika 'alaika hadza, karena kedua matamu itu punya hak yang wajib kamu tunaikan. Ketika kamu buat sholat malam, kamu merampas haknya mata. Kata Nabi, kamu merampas haknya mata. Jadi di sholat malammu itu ada namanya merampas haknya mata, ya ada kezaliman kepada matamu. Wa inna li nafsika wa ahlika 'alaika hadza, jasadmu sendiri, keluarga istrimu, ya keluargamu yaitu istrimu juga punya bagian atas dirimu yang wajib kamu tunaikan. Kalau kamu puasa terus dan sholat terus, kamu mendolimi dirimu dan mendolimi istrimu. Ada hak yang kamu rampas untuk mereka, itu tidak kamu tunaikan. Setelah diterangkan oleh Nabi SAW, diarahkan seperti tadi, Abdullah bin Amr bin As terus bertahan. Qala inilah aqwa lidzalik, saya kuat untuk itu ya Rasulullah. Qala fasum siyama Dawud, puasalah puasa Dawud alaihissalam. Qala wa kaif, dia sempat bertanya, bagaimana puasa Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafiru idza laqa. Nabi Daud itu orang yang puasa sehari dan berbuka sehari, dan tidak lari kalau berjumpa dalam medan, dalam laga, dalam perang, dalam jihad. Nabi Daud tidak pernah lari dalam jihad. Qala man li bihadhihi ya Nabi Allah, man li bihadhihi ya Nabi Allah. Kita lihat tuh, subhanallah. Nah, man li bihadhi ya Rasulullah. Nanti coba kita lihat mana ini. Sayang. Baik, kita teruskan. Qala Atha, bentar.
La adri kaifa dzakara siyamal abad. Saya tidak tahu bagaimana beliau menyebut puasa abad. Puasa dahar itu bahasa lain puasa abad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la shoma man shomal abad maratain. Tidak ada puasa orang yang puasa selamanya. Beliau menyatakan sampai 2 kali. Man li hadhihi ya Nabi Allah. Baik. Kita tunda maknanya kata ini. Man li bihadhihi ya Nabi Allah. Jadi sabda Nabi SAW, la shoma man shomal abad, itu juga menegaskan larangan ketidaksukaan Nabi kepada orang yang puasa abad, puasa dahar. Sama dengan la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Salah kalau orang menyangka puasa lebih banyak dari itu maka lebih baik, itu salah. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terusnya babu shaumi Daud, masih berlanjutan. Penting ini. Inti persoalan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Haddatsana Imam Bukhari rahimahullah qala haddatsana Adam. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Adam. Qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Habib ibn Abi Thabit qala sami'tu Abul Abbas Al-Makki wa kana syairan wa kana yutahamu fi hadithi. Abul Abbas Al-Makki adalah seorang penyair, ia tidak dicurigai dalam hadisnya, tidak tertuduh apapun dalam hadisnya. Anjir. Qala, dia berkata, sami'tu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala lin Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya. Nah, Nabi berkata kepada saya, innaka latasumu dahra wa taqumul lail. Kamu puasa dahar, puasa abad ya, dan tidur sepanjang dan sholat sepanjang malam. Dijawab na'am, qultu na'am. Saya katakan iya. Qala, maka Nabi mengatakan, perhatikan berbagai macam redaksi bagaimana pelarangan Nabi. Innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul ain wa nafihat lahun nafs. La soma man somad dahr. Saumu thalathati ayamin saumud dahri kullih. Sesungguhnya kamu kalau tetap melakukan itu, matamu itu akan cekung,
Napa ngarani? Basa Jawa niku. Jadi wong kakean melek bengi gak tahu turu, akhirnya motone mendelep ketok cekung ngoten. Nah itu namanya hajamat lahul ain, karenanya motomu jadi napa jawane ana sing eling ah? Lali ya. Matamu akan cekung karena itu. Wa nafihat lahu nafas, jiwamu akan letih, akan payah karena itu. Nafihat, taibat. La soma man soma dahar. Tidak puasa orang puasa sepanjang tahun. Hilang hikmahnya puasa jadinya. La soma man soma dahar. Dan Nabi selalu memberikan solusi, mengingatkan somu thalathata ayyam. Puasa 3 hari itu adalah somu dahar kullih. Puasa sepanjang tahun seluruhnya sudah. Qultu fa inni utiku aktsara min dzalik. Saya lebih kuat, lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Saya kuat lebih banyak dari itu. Qala fasum shauma Daud. Puasalah puasa Daud. Itu lebih banyak dari puasa salah satu ayam tadi. Kalau itu kan 3 hari dalam sebulan. Kalau ini 15 hari dalam sebulan. Kana yasumu yauman wa iftiru yauman wa la yafiru idza laqa. Nabi Daud itu puasa sehari, berbuka sehari, dan tidak pernah lari kalau ketemu dalam medan perang, dalam jihad. Nah, ini saum Daud. Bapak Ibu rahimakumullah, karena judulnya ini Masya Allah, saumu Daud, langsung judulnya loh, bab saumu Daud. Ini perlu kita renungkan sebentar. Memang Nabi Daud ini ajib. Nabi Daud ini panutan. Dijadikan oleh Nabi sebagai panutan. Dia itu seorang raja. Raja, kepala negara. Tapi Masya Allah, keahlian dalam beribadah, dalam berilmu, dalam bekerja, dalam Masya Allah, walaupun dia seorang raja, tidak menghalangi dari ahli dalam banyak profesi yang lain, sehingga sangat terkenal dan menjadi panutan, menjadi contoh. Jadi kerajaannya, kekuasaannya tidak menghalangi dari sholat, dari puasa, dari jihad, dari bekerja, dan lain-lain. Beliau itu sampai hari ini terkenal dalam banyak hal. Selain raja, nabi dan raja, beliau nabi dan raja. Tapi perhatikan, tidak menghalangi dari kebaikan-kebaikan. Satu, beliau sangat terkenal dengan sholatnya. Sampai Nabi mengatakan afdhalus sholat, sholat Daud. Sholat terbaik adalah sholatnya Nabi Daud. Kurang apa coba? Sholatnya Nabi Daud itu malam hari dibagi 6. Malam hari dibagi 6. Yang digunakan untuk sholat oleh Nabi Daud adalah 1/6 keempat dan 1/6 kelima. 1/6 pertama, 2, 3 tidur. Keempat, kelima sholat. Keenam, 1/6 keenam tidur. Istirahat lagi sebentar sebelum subuh. Nabi mengatakan afdhalus sholat, sholat Daud. Dia seorang raja.
dan sangat istiqomah. Kemudian Nabi mengatakan afdhalus siyam saumu Daud. Puasa terbaik puasa Nabi Daud. Soma yauman wa aftar yauman. Puasa sehari, tidak puasa sehari, terus begitu. Nabi mengatakan afdalu as-saum, puasa terbaik. Nabi Dawud terkenal nomor 3 adalah la yafiru idza laqa, tidak pernah lari dalam medan perang. Beliau raja tapi ahli jihad. Bahkan beliau adalah bukan sekedar ahli jihadnya. Yang keempat terkenal beliau adalah ahli dengan teknologi besi zaman itu. Beliau membuat baju perang dari besi, membuat baju perang, membuat sendiri baju perang dari besi, dan segala macam seni perbesian. Kira-kira wis ono elas enggak waktu itu ya? Kira-kira wis ono enggak elas, ilmu ngelas waktu itu? Wallahu alam. Lalu beliau juga terkenal dengan memakan dari hasil keringatnya sendiri. Padahal raja memakan dari hasil tangannya dan hasil keringatnya. Lalu beliau terkenal sebagai orang yang ahli membaca kitab Zabur dengan tartil suara yang indah. Saking indahnya itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa sampai bangsa burung dan gunung-gunung ikut hanyut bersama lantunan ayat-ayat bacaan beliau. Lantunan ayat-ayat Zabur yang beliau baca. Dan beliau pun juga menjadi qadhi yang biasa menyelesaikan persengketaan rakyatnya. Subhanallah, alangkah banyaknya. Sampai kalau keindahan suaranya Daud, kan Nabi Daud diberi seruling. Suaranya itu nyaring luar biasa, jarang tandingannya. Nyaring dan enak didengar. Jangankan manusia, burung aja ikut larut bersama bacaan itu. Gunung juga ikut demikian. Ya jibalu awibi, terus ma'ahu, ya jibalu awibi ma'ahu wa tair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini penting ya, tentang Nabi Daud, puasa Nabi Daud sebagai inspirasi yang kesekian kali lagi memberi inspirasi kepada kita. Janganlah kita menjadi orang yang malas, ya sok sibuk, enggak sibuk tapi kok sok sibuk gitu kan. Padahal yang enggak banyak pekerjaannya, apa sih pekerjaannya? Coba kalau Nabi Daud seperti tadi itu, apa enggak super sibuk itu? Semuanya dalam urusan-urusan besar. Nabi Daud alaihissalam. Waduh, ini mau maghrib nggih. Baik, bersama Nabi Daud. Loh, tadi kita baca mana? Ya, bab berapa yang ada yang kelewatan kayaknya ya?
Iya makan loh kok kita ke sini. Tidak baik. Oh iya kelewatan ini 58. Tidak sah ini, nggak boleh makan sebelum ini selesai. 57 babu saumi yaumin wa iftari yaumin, bab puasa sehari berbuka sehari. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah an Mughirah qala sami'tu Mujahidan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sum min asari thalathata ayyam qala utiku aktsara min dzalik fama zala hatta qala sum yauman wa aftir yauman faqala iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Qala ini utiku akthar fama zala hatta qala fi thalath. Nah ini tambahannya setelah itu baca Quran. Ternyata masyaallah Abdullah bin Amr bin As ini dableknya bukan hanya salat, puasa, baca Quran juga ya. Jadi kata Nabi iqra'il Quran fi kulli syahr, bacalah Quran kamu ini ya, khatam setiap bulan. Kata dia ini utik aksar, saya lebih kuat, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Famazalah hatta sampai nawar sampai diputuskan sama Nabi, diputuskan fi thalath, wes kamu dalam 3 hari saja, 3 hari khatam. Nah ini masih sambung, nanti kalau ketemu insya Allah kita akan bahas itu. Ya, karena waktunya nggak cukup, biar ada persiapan untuk berbuka. Bapak Ibu Allah, sampai ketemu lagi insya Allah besok pagi. Mulai fi thalath 58 kalau dibaca ya nggak perlu diulang ya. Ya tinggal yang penting urutannya ya. Sudah dibahas. Alhamdulillah paling kurang 3 pertemuan kitab Sahih Bukhari, kitab Shaum ini khatam insyaallah taala, dan kita ganti kitab Arbaun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.